warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati para ibu umat RI, ada Ibu Ika Latifah yang sudah menikah, ada yang saya hormati juga Ibu Yulia Yudha Exit STP saja dong. Teknologi pertanian. Oh, sarjana teknologi pertanian yang saya hormati. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu Dewan Guru dan Wakil Kepala Madrasah yang sudah hadir mengikuti pelatihan pembelajaran berbasis TK pada hari ini. Bersyukur kepada Allah SWT yang mana pada generasi hari ini kita semua masyarakat melaksanakan mengikuti latihan pembelajaran berbasis TK di NTS Al-Dawi Satu Madrasah ini. Salawat dan salam dan pengikatan junta pada Rasulullah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan selamatnya di hari akhir ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini sebelum materinya, saya sedikit memberikan pengalaman. Yang pertama, ucapan terima kasih saya mewakili Bapak Ibu Dewan Guru kepada kedua pemateri yang akan memberikan materi pada hari ini, karena ini juga sangat penting untuk kami melihat Bapak Ibu Guru di MTS Al-Muda ini sekali mendapatkan pelatihan, baik pelatihan dari Induk KKM maupun pelatihan dari Kementerian Agama dan Kementerian. Jadi inilah salah satu, mudah-mudahan ini menjadi ilmu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di MTS Al-Muda, sehingga pembelajaran kita tidak monoton, hanya selalu menggunakan metode ceramah atau metode konvensional yang lainnya. Tapi dengan nanti sesudah pelatihan ini, Bapak Ibu diharapkan bisa mendapatkan mengimplementasikan ilmu yang didapat ke kelas-kelas dengan menggunakan teknologi yang akan disampaikan oleh kedua pemateri ini. Tim fokus kita ada mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat kita ganti lensanya, mudah-mudahan dapat bening seperti ini. Laptop sekolah juga ada, nanti silakan dipakai fasilitas warga sekolah untuk kegiatan belajar supaya siswa juga tidak bosan dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian permohonan kami kepada dua pemateri pada hari ini yang hadir, Bapak Ibu gurunya hanya ini, karena tahu sendiri kalau di MTS ini gurunya pada guru apa namanya, guru terbang karena terbang, kalau terbang itu tentang muka selangit ya. Nah ini jadi cuma ini yang dapat hadir pada hari ini, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita pada hari ini untuk mendapatkan atau memperoleh ilmu yang akan disampaikan ke pemateri. Mungkin cukup itu yang perlu saya sampaikan untuk pada hari ini, karena juga nanti ada dua materi. Waktunya kira-kira berapa jam dua materi? Singkat, padat, jelas. Praktek. Itu yang perlu saya sampaikan. Kalau saya maaf dan berlaku saya itu waktu bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya Ibu pemateri dipersilakan menyampaikan materi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu. Kemudian di sini juga ada Pak Regi ya, sebagai wakil kurikulum ya. Kemudian Bapak Ibu Dewan Guru dari SS Muda Matriarki dan bersama saya juga Dewan Komisi. Terima kasih untuk kesempatan pada kami berdua untuk berbagi praktik baik terkait inovasi pembelajaran digital dengan Gemini AI, Wordwall, dan MPI. MPI itu media pembelajaran interaktif. Ya. Jadi kedatangan kami berdua di sini adalah untuk menjelaskan atau memberikan pemahaman bagaimana pembelajaran apalagi di kurikulum Merdeka ini lebih ditekankan kepada berbasis teknologi informasi dan komputer ya. Jadi pemanfaatannya bagaimana banyak ya segi dari pemanfaatan inovasi pembelajaran kita. Kami berdua di sini juga salah satu wakil dari Sahabat Teknologi Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kemarin kami mengikuti program pembatik. Pembatik itu adalah pembelajaran berbasis TIP. Ini sudah dicanangkan oleh Kemdikbudristek dari tahun 2017. Ini untuk guru seluruh Indonesia yang dinaungi oleh Kemdikbudristek. Ya. Jadi setiap tahun itu banyak guru yang mendaftar. Nah dari tahun 2024 ini yang mendaftar adalah seluruh Indonesia itu dari level 1 itu 300.000 sekian. Ya. Itu seluruh Indonesia. Jadi di pembatik ini ada level 1, level 2, level 3, kemudian level 4. Alhamdulillah kami berdua masuk di level 4, 30 besar se-Sumatera Selatan. Jadi setiap provinsi itu diambil 30. Nanti setelah 30 ini masih diseleksi lagi menjadi 5. 5 diseleksi lagi diambil 1. Itulah yang satu orang itu akan menjadi duta teknologi Kemdikbudristek untuk mewakili salah satu provinsi masing-masing. Jadi nanti ada 38 ya, 38 duta teknologi untuk mewakili masing-masing provinsi. Nah itu ya. Jadi saya harap nanti kita berbagi, namanya berbagi itu saya akan membagikan berbagi praktik ya, praktik baik, dan Bapak Ibu bisa menerapkan, apalagi sekarang teknologi ini sudah pesat ya. Anak didik itu sudah biasa main HP ya. Anak dari kecil aja sudah biasa main HP, dan makanya sebagai Bapak Ibu guru jangan sampai ketinggalan ketinggalan dengan murid-muridnya gitu. Jadi sebagai guru harus menyesuaikan dengan zamannya, sesuaikan dengan zamannya. Perbedaannya kalau dulu kan belajar konvensional itu cuma ceramah terus gitu kan, ceramah dan sebagainya. Sekarang adanya di era digital ini Bapak Ibu bisa mengkombinasikan ya, dengan apa yang ada. Misalnya Bapak Ibu cuma punya laptop, ya laptop itu yang digunakan ya. Nggak pakai infocus nggak apa-apa. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa memfasilitasi siswa dengan pembelajaran digital yang melalui gadget yang sudah Ibu punya. Baik, saya mulai dulu aja ya, Bu sebelumnya. Ini adalah judul saya. Kenapa batik durian? Kemarin kan disuruh menggunakan kearifan lokal, maka saya berasa membawa nama sekolah SMA Negeri Palu Beliau, jadi memakai batik durian. Batik durian ini adalah salah satu kearifan lokal ya, budaya dan ibu tinggal ya, batik durian. Batik durian di sini saya ngambil ya panjangnya berbagi pemanfaatan TIK yang mendorong guru kreatif inovatif dalam pembelajaran. Itu arti dari batik durian. Ini kita adalah belajar seru dengan AI, praktik baik dengan Gemini AI dan Wordwall. Jadi pembelajarannya adalah berbasis diri. Ya, kasih ini sungai kasih ya.
Apa artinya asik? Asik itu teknologi asik, seru, interaktif, menyenangkan. Itu maksudnya ya. Jadi teknologi itu bisa menjadi asik, bisa menjadi seru, bisa menjadi menyenangkan tergantung bagaimana kita guru memfasilitasinya kepada muridnya. Karena pembelajaran itu berpusat pada murid. Jadi bukan guru center lagi, tapi sekarang student center. Ya. Pembelajaran berpusat pada murid. Sebelum kita lanjut, ya, siapa yang pernah atau mendengar menggunakan Gemini AI atau wormhole, Bapak Ibu? Hah? Baru dengar, baru dengar Gemini AI. Wormhole? Oh, wormhole ya. Jadi ya, Ibu, AI tahu nggak Bapak Ibu AI? AI apa AI? Aplikasi AI itu singkatan apa sih AI? Baru kira apa itu AI? Apa itu AI? AI ya, AI kalau bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Indonesia. Iya, penjelasan buatan. Kalau ChatGPT tahu nggak Bapak Ibu? Tahu. Nah, ini adalah salah satu ya karya ya seperti ChatGPT, jadi chatbot ya. Tapi yang mengembangkan adalah Google ya. Nah, kita lihat nah ini ya. Ini adalah tampilan Gemini AI. Bapak Ibu boleh langsung Google-nya dibuka, langsung klik aja Gemini AI biar tahu tampilannya. Jadi Gemini AI itu kecerdasan buatan canggih yang dapat memahami dan menghasilkan teks dalam berbagai bahasa. Ya. Dapat digunakan untuk membuat konten pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kalau word bisa juga Bapak Ibu buka tab sebelahnya buka word. Kalau yang HP juga bisa. Ya. Caranya login aja pakai email Google. Kalau word itu adalah kelompok pembuatan kuis, game, dan aktivitas pembelajaran aktif yang mudah digunakan untuk dan memiliki banyak template yang siap pakai. Cuma kalau word ini nggak gratis ya Bapak Ibu, gratisnya cuma 4 template yang bisa kita pakai. Selebihnya kita nggak bisa buat lagi yang baru, kita hanya bisa mengedit dari yang sudah kita buat. Itu kalau buat. Kalau begini, ini gratis ya. Ada yang berbayar juga. Kalau berbayar itu lebih banyak keunggahannya. Kalau yang gratis ya berarti yang dasar. Ya. Sudah dibuka Bapak Ibu? Begini, word. Ada sambungan dengan boleh pakai wifi saya. Ya, wifi saya kalau misalnya nyambung 4G MV ya. 4G MV ya. 4G MV passwordnya 123456759 itu. Apa itu? Bisa? Ya. Nah, ini adalah manfaat benar ya. Ya, pakai bahasa Inggris. 1, 2, 3 sampai 0. Manfaat Gemini AI dan word. Ya. Manfaatnya pembelajaran bisa menjadi lebih menarik, kemudian pembelajaran menjadi lebih personal. Ya. Personal itu bisa memahami kebutuhan siswa. Kita bisa buat soalnya pakai Gemini, kemudian kita terapkan ke word. Kemudian meningkatkan kemampuan berpikir kritis secara kreatif, memfasilitasi pembelajaran kolaboratif. Sekarang saya minta Bapak Ibu untuk membuka Gemini ya, Pak. Membuat Gemini. Saya Gemini ya. Ya. Saya coba praktekkan. Kalau sudah login ke Gemini ya, tampilannya seperti ini tadi Bu. Nah ini tampilannya tadi seperti ini loh ya. Nah ini Gemini nggak download ya.
Langsung masuk ke Google, ya. Nah ini kan, ini Google. Nah, buka lagi loadingnya lama ya. Nah ini ya, kalau dibuka di Google cari Gemini dia seperti ini, kita klik aja, diklik ya, Gemini. Itu bisa membuat modul ajar ya, bisa membuat soal, bisa mencari ide-ide, kemudian bisa mencari kata-kata umpan balik. Misalnya Bapak Ibu mau menilai siswa, kemudian ngasih umpan balik, misalnya sudah bagus ini, Bapak Ibu bingung kata-katanya, bisa cari di Gemini. Misalnya nanti ada prompt, namanya prompt. Prompt itu adalah kata perintah. Semakin detail kata perintahnya, semakin bagus yang akan dihasilkan oleh Gemini. Ya sama penggunanya kayak ChatGPT. Ini sudah saya coba buat ya. Saya coba buat untuk membuat list. Nah ini contohnya hasil dari Gemini soal ini ya. Ada orang perhatikan. Lambat ini koneksi. Ini kan pakai saya ini pakai ini. Nah, sudah. Ini login ya, login. Ya. Mulai percakapan, Pak. Lanjutkan. Nih. Selanjutnya. Nah, ada. Sudah? Ini Gemini, Bu. Jangan membuat Gemini. Nah, ini, Bu. Masih apa sinyal? Bukan itu, Pak. Jangan yang ini. Nah, ini dah, Pak. Langsung klik ini tembus batas. Iya, nah, sinyal. Tunggu ya, Pak. Ya, terus buka. Terus, jangan, nggak usah. Gemini juga bisa diinstal ya Bapak Ibu. Dia sudah ada di Play Store. Kalau mau diinstal, kalau enggak ya dengan cara yang seperti langsung di Google aja. Mulai percakapan. Nanti saya kasih promnya. Duh, kok jadi kau ini? Iklan kok gua. Mulai percakapan dengan Gemini. Selengkapnya. Nah, lanjutkan. Nah, udah. Nah ya. Klik iki ya, tembus. Baik. Sudah bisa Bapak Ibu masuk Gemini ya. Nah, ketika memakai Gemini itu harus ada persona, peran Bapak Ibu apa disebutkan di situ. Misalnya Anda adalah guru bahasa Indonesia kelas 9 atau kelas 7. Nah, dituliskan dulu perannya di bagian bawah. Bagian bawah itu dituliskan perannya. Ya, di tabel chat. Di tabel chat ini ya. Tulis Anda ya. Anda adalah guru apa masing-masing ya. Kalau ya, pakai Anda ya. Karena ibaratnya Bapak Ibu tuh ngomong dengan ChatGPT ya, mengarahkan ChatGPT itu sebagai ibaratnya sebagai ibu bapak lah gitu.
Jadi biar apa? Biar pas. Jadi pakai Anda. Ya. Jadi ibaratnya biar Gemini itu berperan sebagai Bapak Ibu gitu. Anda ya adalah guru apa? Kalau saya misalnya guru sejarah kebudayaan Islam kelas 9 ya, Madrasah Sanawiyah. Karena kita mau coba di word wall, kita buat soal ya Bapak Ibu ya. Kita buat soal. Boleh Bapak Ibu buat soalnya teka-teki. Berarti kalau buat soal teka-teki ya, Anda adalah guru sejarah kebudayaan Islam kelas 9 Madrasah Sanawiyah. Buatkan ya. Buatkan soal, boleh pilihan ganda ya. Atau boleh Ibu mau buat soal apa? Soal isian titik-titik atau soal pilihan ganda. Tuliskan perintahnya. Buatkan soal esai. Ya, boleh. Tapi kalau mau dipakai ke word wall, jangan soal esai. Pilihan ganda atau teka-teki silang gitu. Kalau nggak pilihan ganda aja lah. Buatkan 5 aja. Buatkan 5 soal pilihan ganda. Materinya apa? Disebutkan materinya. Ya, materinya disebutkan. Ya. Buatkan 5 soal ya. Pilihan ganda. Materi boleh, tentang boleh. Materi misalnya saya kerajaan Banten ya. Nah, kemudian tambahkan analisis jawaban. Jadi biar Bapak Ibu bisa menjelaskan misalnya nanti ya. Tambahkan analisis jawabannya. Nah, kemudian Bapak Ibu enter gitu. Nah, ini belum ya, belum. Nah, itu enternya yang ini Bapak Ibu, yang itu panah, tanda panah, tanda panah. Nah, ini ya muncul seperti ini ya, ya kan muncul kan Bapak Ibu. Nah, ada soalnya. Tergantung Bapak Ibu mau buat soal berapa ya, tapi jangan banyak-banyak dulu, misalnya 10 soal, ntar bawahnya tambahkan 10 soal lagi materi apa gitu ya. Nah, ini kan ChatGPT ya Bapak Ibu. Kalau sudah berapa? Apa? Nah, ini ya. Kalau Ibu tambahkan analisisnya, dia kasih langsung jawabannya, ada penjelasannya. Ya, jadi bisa menjadi acuan Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kalau sudah selesai, Bapak Ibu bisa menyimpan di Drive. Kalau menyimpan di Drive, klik bagian tanda ini. Tanda ini ya Bapak Ibu. Bentar. Agak lemot ya. Bukan, kalau titik 3 salin, bisa disalin ke Microsoft Word. Kalau mau ditampilkan ke Drive yang ini ya, yang ini disimpannya di Drive, kemudian ekspor ke dokumen. Ya, ekspor ke dokumen. Ya, nanti langsung ada kayak gini, buka dokumen. Jadi dia langsung ke Microsoft ke Google Dokumen ya, dia langsung ke Google Dokumen ya, buka aja ya, buka langsung ke dokumen dia bisa. Kalau yang sudah drive-nya ini, kalau enggak disalin. Nah, ini esai ya, nah kan, nah ini kalau mau disimpan ke dokumen drive. Nah, ini nantinya di sini. Nah, ini buka dokumen. Nah, ini. Nah, dia nanti berarti buka Drive. Nah, dia langsung ke sini. Nah, Mbak sesalin. Apa nih enggak sitanya salin. Salin ke Microsoft Word.
bisa di copy di blok, misalnya di blok lu salin iso. Mbak, punya aku hilang. Tentu dengan segala aku saya Ya. jadi gitu. Ya, iya ini yang sudah import ke Google apa? Google Doc. Nah, aku ini Mbak, main Iya sama aja Mbak, iki loh. Gemini AI. Nah, iki tampilannya iki wes seneng Google Drive, Mbak. Mungkin Google apa aplikasi driving urung ono, Mbak. Ini kita. Iya. Iya, ini yang belum pakai ya. Ini apa ini? Soal tadi ya. Ha. Nah, Atau kalau enggak salin. Kalau enggak kan ini. punya aku soal bahasa Inggris. Iya. Expressing of invitation aku minta. Ini nih Mbak mau. Oh, iki harus di back ya, di back sih berarti. Iya, Mbak. Di copy langsung si kasih kok. Berarti kan di blok. Nah, copy paste. Kalau enggak ini bisa disalin. Ini disalin nang Microsoft Word. Kalau dibuka Microsoft Word. Ya. Ini, Mbak. Yang ini nah, Bu. Nah, di step di bawah salin. Nah, ini bisa salin ke Microsoft Word. Iki ya. Kalau ini bagikan, Ibu. Iya, berarti kan. Ya. Jelas Bapak Ibu? Kalau mau nyalin ini Mbak. Nah, salin. Nah, itu biasa langsung ke Microsoft Word apa di Note. Nah, tapi kalau mau disimpan ke Google Drive, caranya tadi ini. Ya, Bapak pasti nggak tambahkan jawaban kayak gitu. Tambahkan analisis jawaban. Enggak. Ah, berarti. Nganti mah ya, anda Ah, dulu enggak. ah. Apa, Mbak? Enggak takut. Dan kayak apa nang HP ini Mbak ini? Drive. Sampean download Drive. Ya, jawabannya. Boh, ini nggak otomatis deh berarti. Mbak buka wae nang Drive langsung, buka Drive. Heeh. Sopen. Kayak apa berarti aku kayak iki aku takut. Nah, seneng tuh. Belum. Mau disimpenan di? Iki? Disimpenan di mau Mbak? Kemarin langit. Nang email iki tuh. Saya. Nah, betul paling Oh gimana? iya. Kilometer. Nah, Nah, ya gitu. Diganti wae jenengane. Nah, dia nek buka di kene deh tampilannya kan gini. tapi rene ya, Pak. Nah, Download saya ya, Mbak ya. ya. Nah, ini. HP terbaru Ya. Coba Bapak Ibu buat ini dulu. Buat soal pilihan ganda aja dulu biar bisa ke word wall, ya. Sudah buat pilihan gandanya? Sudah ada jawabannya ya? Nah. Terus kalau sudah buka word wall. Word wall di Google. Ya, word wall. Oh, belum nyambung ya, word wall. Terus Kemudian login dulu, daftar kalau belum pakai Google. daftar langsung buat ini. Ya. Sign in ya atau sign up. Sign in with Google. Nah, ini kan tampilan dari WordWall kalau pakai laptop ya. Ini login ya kalau belum ya login kalau sudah punya sign in with Google ya. Nah, kalau udah sign in with Google ya, karena ini saya sudah pernah membuat ya, saya sudah pernah membuat jadi banyak ya. Kemudian Bapak Ibu create activity ya, create activity. Ada nggak? Ya, aktivitas saya. Nah, kan kayak gini ya. Ini ada create activity. Ya, ada nggak create activity? Nah,
Ini kan banyak ya, template-nya masih banyak. Kalau masih pertama masih banyak. Ya, Ini Mbak. sign in with Google. Ini Mbak, bukan. Ini. Nah, buat aktivitas. Buat aktivitas. Buat aktivitas. Yang pertama Bapak Ibu bisa milih banyak, milih satu tapi apa aja. Nah ini pilihannya. Pilih salah satu. Kalau ini, misalnya. nah kalau ini berbayar, kalau yang bagian ini, kalau yang ini gratis. Gratis. Naikkan level loh Pak, yang naikkan level. Yang ini berbayar. Kan nggak bisa Kalau yang ini gratis. Sampai Ya, kita cuma bisa buat 4 template. Berarti kita cuma bisa membuat aktivitas tuh 4 dengan template ini. Yang gratis. Terus kalau mau buat lagi, kita harus ngedit yang sudah ada. Ya. Nah, sekarang coba Bapak Ibu buat yang mana ya, kuis. Kuis. Copy soal-soalnya ke situ. Nah, ini soalnya, ini pertanyaan-pertanyaannya. Ini jawabannya. Nah, pilihan jawabannya. Iya, di copy paste. Di copy paste, copy yang Bapak Ibu sudah buat tadi. Tinggal dibuka. Buka, nah, langsung copy. Satu-satu. Mbak ini tadi. Nah, cari yang nggak rancu. Mbak, nggak aku yuk. Nah, Ibu Iki buat aktivitas. Lah mau ulangin level. Nah, coba lagi cari. Buat lagi di Gemini. Buat pilihan ganda 5 soal. Di back way. Mana aku gimana kalau Enggak, ini buka tab baru we. Mbak enggak nang Google ya. Coba buka Google we. Manisa tab baru. Nah, Gemini. konten Mbak. Iya, iki soalnya Bu. Iki pilihannya. Ibu mau iso copy kok gini. Ini Ibu mau? Orang ngerti. Ya, nih. Terus ini. Oh, kopinya siko-siko ya. Iya, kopi soal, kopi ini. Ini kalau wall kayak gitu, Bu. Tapi kalau beda kalau kuisis enggak. Nanti Bu driving mah. Nah, benar kita hapus gitu. Nah, Ibu kopi, isi. Iki soalnya. Kopi. Kopi, iki kopi dhuwur. Buka. Iki. Nah, kasih judulnya dulu ya Bapak Ibu, judulnya apa? Nah, ini contohnya bela apa soal PKN misalnya. PKN bela negara. Ini materinya bela negara. Nah, ini tinggal copy meneh. Nah, dibuka wae ngene. Nah, copy pilihan nih. A, Jawabannya tuh bisa ditambahin sampai D, saya itu Mbak. ya ditambahi ke bawah. Ini. Nah, seterusnya Bu. Entah saya bener Sandy dicentang. Misalnya iki bener berarti dicentang saya bener iki. Ano. Coba kita buat dulu ya Bapak Ibu. Ya, dibuat yang bisa dibuat dulu. Buat 3 atau 2 dulu nggak apa-apa ya. Jadi kita buat yang kalau open the box ya. Saya buat open the box. Open the box. Ya. Dicentang bagian X itu yang mana yang benar. Ya. Terus ke bawah lagi tambahkan soal. Ya, tambahkan pertanyaan. Nah, saya juga coba ya buat. Saya mengambil yang open the box. Saya mengambil yang open the box. Jadi ketika anak nanti milih nomor 3, langsung keluar soalnya. Ya, kita coba ya. Boleh yang Bapak Ibu kalau yang sudah cari yang open the box. Open the box. Buat 1 soal aja dulu nggak apa-apa. 1 soal apa 2 soal. Yang penting bisa menerapkan di word wall. Di bawahnya, Mbak. Iki coba. Iki masih lagi kan? Masih. Bela negara.
Terus selesai Mbak. Iya, enter coba Mbak. Ini Nah, ini Mbak kau mana tuh? Ayo ini. ya ini berarti pilihannya cuma 2 yang di sini nih Mbak. Iki piye nah kali bener toh Mbak jawaban iki? Benar menurut Mbak. Benar. Setelah satu per lima. Ini bisa 2 apa lebih dari 2? Apanya? Ini bisa kan? Bisa. Iya, kok yang di sini Ini nggak bisa ya? nggak bisa. Ya. Iya mata kalau ini. Iya. Ini bisa tambahkan. Berarti ini yang dihapus dulu ini. Ini dihapus dulu coba. Ngopimu kebablasan paling Mbak. Mbak, AB-nya di sini loh, Mbak ya. Ini soalnya. AB-nya di sini. Nah, ini soalnya. Ini jangan selesai. Ini sudah jawabannya cuma 2 aja ya, simpen. Selesai. Nah, kalau mau ngasih soal ke siswa bagikan. Kalau mau siswa jawab aja bagikan. Tapi kalau mau ya mau buat tugas ini tetapkan penugasan. Nah, ini anak bisa ngerjakan di rumah pakai HP-nya. Ini kalau nggak ada waktu nggak usah, tidak ada tenggang waktu. Ya tidak ada kan sudah. Mau ditampilkan jawaban apa enggak? Kalau enggak ya nggak usah centang. Oh, dia kayak sistem Quizzes. di Google Formulir. Ya, ya. Tapi kan kalau Google Formulir dia apa monoton, ya tapi monoton, nggak ada tampilan apa. Kalau ini kan ada anak. Apa Mbak contohnya misalnya? Kan kalau ini kan lebih interaktif. Lebih interaktifnya maksudnya apa? Ini bisa dibagian ke, nah ini nah salin linknya ke anak. Nah ini kan lebih interaktif. Kalau yang itu kan enggak. Kalau yang apa? Kalau yang Google Formulir. Oh, ini udah soal ya? Iya itu. Iya. Jadi nanti gimana Bapak Ibu? Caranya biar anak bisa main, ya tinggal bawa laptop ya. Bawa laptop, kemudian anak dipanggil 1 per 1. Nah, jadi anak itu misalnya sekarang, tolong pelajari dulu materi dari ini. Sudah itu diberikan waktu 15 menit untuk belajar apa-apa. Udah itu disuruh maju 1 per 1. Kalau mau bagus, biar acak, Bapak Ibu cari aja spin wheel di Google. Nah, kopikan aja nama anak-anaknya, kemudian diputer. Nah, yang maju adalah yang itu. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil option, misalnya boleh membawa buku untuk menjawab. Kalau bawa buku nilainya nggak 100, misalnya kan kayak gitu. Jadi itu membuat anak juga apa ya? Anak juga aktif ya. Ibaratnya inquiry dulu, anak menemukan dulu, belajar dulu, baru nanti dia langsung praktek ke depan, ya. Tapi kalau Bapak Ibu punya Infocus, ya tinggal pakai Infocus, ditampilkan di layar. Ya contohnya saja ya, misalnya, kan Bapak Ibu pernah lihat di TikTok yang anak bisa apa? Milih di layar tembok, kemudian timbul buka kayak gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya pakai word wall Bapak Ibu. Ya, tapi kalau yang medianya interaktif ya dia bisa pencet langsung buka kalau dia pakai layar digital. Tapi kalau kita cuma pakai Infocus ya dipencet, kita yang mencet gitu. Jadi nanti tampil di layarnya ya. Nah, kita contohkan saja yang sudah saya buat. Jadi biar pembelajaran berbasis game, word wall ini berbasis game, ya. Nah, contoh saja yang sudah saya buat. Nah ini kalau saya banyak karena saya pernah berbayar ya 60.000 per bulan waktu itu ya. Karena kalau untuk belajar saya contohnya saja misalnya yang ini ya, ini open the box. Kalau open the box, itu anak ini boleh pilih nomor berapa, kemudian jawab pertanyaannya. Ya, saya kelas 12 ya, agama itu ada materi di bab tentang pernikahan. Nah, kayak gini kan, ini box. Anak bisa milih box yang mana. Nah, misalnya box 14.
Nah, kalau saya berupa kartu soal, ya, boleh kartu soal. Apa pandangan Islam terhadap menikah dengan lebih dari satu istri, poligami? Nah, anak langsung jawab kayak gitu. Ya, ini boleh. Kalau kayak gini boleh berisi pilihan ganda, boleh berisi esai. Saya membuat esainya dengan kartu kayak gini. Saya buat dari Canva. Ya, kalau sudah, nah, ini terbuka. Anak yang lain maju. Nah, misalnya milih 20. Jawab lagi, apa syarat-syarat utama pernikahan dalam Islam? Kayak gitu. Ini yang open the box. Ya. Itu Bapak Ibu. Jadi banyak pilihan, main word-word. Teka-teki bisa, menjodohkan bisa, mencari kata. Ini mencari kata kalau ini. Jadi di sini ada soalnya, di sini jawabannya. Tapi ini diusahakan satu kata, jangan dua kata banyak. Kalau ini contohnya kalau yang ngajar Quran hadis, saya ada kan materi di PAI itu Quran hadis kalau di umum, ada arti kata ya atau potongan surat. Nah, ini temukan surat Al-Maidah ayat 32 ya. Jadi kalau kat itu adalah surat Al-Maidah, dia mukul. Jadi kayak mukul kata itulah ya, mukul apa kalau kita di mall itu kan. Nah, selebihnya lagi, mana misalnya boleh juga Bapak Ibu, mana yang termasuk misalnya bahasa Indonesia kata dari apa gitu. Jadi kalau benar anak, klik ini benar, nah ini benar, milih dia mana yang benar. Nah, kalau salah kayak ini salah. Ya, jadi ini bisa untuk permainan. Ya, jadi anak nggak bosen ya. Anak nggak bosan bisa bergantian ya. Nah, kayak gini ya misalnya. Apa? Kalau kita rapin gini berarti harus dukung dong. Iya, sinyal lah, gitu. Harus ada pakai sinyal. Sinyal ada. Kalau itu tadi saya bilang, kalau tidak ada infokus, yang penting kita punya laptop. Saya yakin Bapak Ibu punya laptop. Ya, laptop itu dipakai. Ya, jangan dipakai cuma ketika pas buat modul ajar, ya. Buat ini ya dibawa ke kelas, kita bisa pakai laptop, anak bisa langsung main di laptop kita, gitu loh, gantian gitu. Iya, nggak apa-apa ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita berinovasi, ya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa membuat tadi ya, pakai Gemini, ya. Nah, ini tantangannya yang saya bilang, tantangan dalam mengimplementasikan Gemini, AI, dan WordWall. Yang pertama, pasti Bapak Ibu kadang-kadang kurang familiar dengan teknologi baru. Adaptasi ya, nggak bisa langsung, itu juga, yang saya bilang itu harus semuanya mulai dari diri. Kalau Bapak Ibu ada niat, memang mau merubah cara belajar Bapak Ibu, pasti bisa. Tapi kalau Bapak Ibu mager, alasannya mager, malas gerak, malas berubah, ya susah Bapak Ibu. Semuanya diawali dari diri sendiri, kemudian dari lingkungannya, ya lingkungan yang positifnya. Ya. Saya yakin kalau Bapak Ibu lingkungannya kita ini saling bergerak, pasti semuanya ikutan bergerak, ya saling mensupport gitu, ya. Kemudian akses internet yang terbatas, nah, itu sudah saya bilang. Kalau pakai Gemini WordWall itu memang harus pakai akses internet ya. Kemudian selanjutnya harus ada perangkat tadi ya. Perangkat itu ya seperti yang saya bilang tadi, laptop ya. Kalau mau pakai HP, ya bisa pakai HP. Berarti anaknya yang harus membawa HP. Kita kasih kodenya buat anak mengerjakan. Ya sama kayak kita ulangan di MTS ini kan kalau ulangan udah pakai HP kan, nah itu, ya seperti itu, ya. Kalau enggak ya pakai laptop sendiri Bapak Ibu, itu, ya. Jadi kalau mau buat soal lagi, boleh pakai Gemini buat soalnya. Tergantung, dilengkapi aja. Misalnya soalnya berupa cerita, ya sudah tulis aja. Buatkan saya soal studi kasus misalnya tentang materi ini gitu. Nanti dia sesuai, langsung serut gitu. Asalkan Bapak Ibu memberikan perintahnya yang jelas. Kalau Bapak Ibu buka Gemini,
buatkan 5 soal pilihan ganda. Ya Gemininya bingung, soal apa, pilihan ganda apa. Ntar akhirnya apa? Hasilnya ngacak. Apalagi cuma misalnya buatkan 5 soal pilihan ganda bahasa Indonesia, kelasnya nggak ada, materinya nggak ada, ya udah ngacak dapetnya. Matematika bisa semuanya ya, matematika, fisika, kimia ada bisa, asalkan Bapak Ibu perintahnya lengkap. Jelas? Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Tentang pemanfaatan Gemini atau What atau yang lainnya silakan. Sebelum lanjut ke Bu Mirda nanti ya. Iya. Ya. Itu kan yang seterusnya kurangnya pelatihan bagi guru. Ya memang guru itu memang harus berlatih ya. Kalau nggak ada pelatihan di sekolah, mencari lewat media sosial. Kan banyak guru konten kreator ya, di TikTok dan sebagainya, itu bisa dicontoh. Kemudian kekhawatiran tentang biaya. Ya memang kadang kalau mau sekolah mau fasilitasi itu kan ya memang butuh biaya besar kalau sekolah mau memfasilitasi ya. Ibaratnya sudah bersyukur kalau sekolah sudah ada wifi, itu sudah bersyukur kita bisa memanfaatkan itu. Ya, ya, emang harus ini ya. Ini ya. Mulai dari yang kecil ya, tipsnya Bapak Ibu, mulai dari yang kecil ya. Cobalah dengan satu kelas atau satu materi terlebih dahulu. Kemudian kolaborasi dengan rekan guru, manfaatkan pelatihan yang tersedia, libatkan siswa dalam proses pembelajaran, evaluasi secara berkala. Ya. Kalau saya kenapa berbagi praktik baik ini, karena saya sudah sering menggunakan Word dan Gemini. Setiap saya membuat soal, setiap membawa apapun itu adalah pakai Gemini ya. Contohnya apa? Nah, contohnya ini ya. Kalau kita sudah sering pakai Gemini, itu historinya banyak. Nah, ini historinya saya itu. Ya, historinya banyak ini. Nah, historinya banyak. Dia ada di historinya. Kalau Bapak Ibu mungkin historinya masih 1. Ya. Nah, ya, masih 1. Nah, ini ya, semuanya bisa. Bahkan kalau buat skripsi aja bisa dengan Gemini ini. Asalkan sesuai ya, sesuai promptnya. Tapi kalau kena pelanggaran ya bisa kalau dicek di apa? Cek recheck gitu ya, ada cek recheck. Nah, itu saja Bapak Ibu. Nanti kalau kita sering ketemu, kalau ada pertanyaan bisa tanya ya, bisa tanya ke saya tentang pemanfaatan Gemini dan Word ya. Nah ini ya. Jadi ini ya. Kalau saya pesannya jangan ragu untuk mencoba dan bereksperimen dengan Gemini AI dan Word. Bapak Ibu kan bentar lagi mau ujian akhir. Ujian akhir kadang bingung mau cari kan soal. Buat aja dari Gemini, tetapi juga dibaca yang sesuai dengan materi yang sudah diajarkan. Ya itu enaknya. Ya tinggal di copy paste sudah jadi. Ya, jadi Bapak Ibu yang biasanya buat soal ngetik sampai berhari-hari, sekarang sejam aja udah selesai. Ya. Di mana? Di kalau yang ujian, tapi kan sekarang sudah pakai elektronik. Tapi soalnya itu nggak bisa dimasukin gambar. Oh, yang di di soal itu. Nah, nggak bisa. Oh, kalau mau pakai itu ya biasanya Google Formulir sih. Nah, iya. Google Formulir. Itu Google Formulir bisa itu pakai ini. Cuma kalau Google Formulir itu memang kalau yang kemarin tuh nggak bisa buka tab lain ya Pak ya. Iya. Nah, kalau yang tadi. Nah, kita bisa juga, tetapi anak-anak harus install aplikasi namanya apa ya itu lupa saya. Ada itu aplikasi emang
itu bisa ngepin soal kita, jadi anak itu nggak bisa buka tab lain. Kalau buka, dia langsung keluar. Keluar dari soal lagi, dia harus mulai dari awal. Ada itu, Pak. Heeh. Malah dia Pak jaringan tuh stabil karena pakai data masing-masing. Iya. Iya. Nah, nanti bisa di ini lagi ya. Karena ada juga yang berbayar memang sekarang tuh yang kayak gitu ujian ya. Kuisis juga ada sih ujian. Kalau ujian itu kalau anak buka tab lain, layarnya merah, goyang-goyang kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu. Nah, itu saja ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk sesi kedua, terima kasih atas kesempatannya. Sama dengan teman saya di Kalatiba, saya hanya akan berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu, karena saya yakin Bapak Ibu semua sudah berpengalaman. Mungkin ada yang lebih dulu, dari dulu saya. Nama saya, tentang tertampang di situ, Yulia Wilansi, asal dari SMA Negeri 4. Kalau mau main-main Bapak Ibu boleh ke arah pasar desa Jantung, itu tidak jauh, sekitar 100 meter dari pasar di arah ke Kicokok. Ya, salam kenal dari saya. Beri judul nanti guru yang sama dengan Bika karena harus di situ mencantumkan apa namanya Bika? Kearifan lokal. Lokal, jadi sama-sama kalian mengandung atau mempunyai kemudian jadi saya mencantumkan nanti juga. Jadi guru ada 3 orang, apalagi guru SD ya. Itu juga sama temanya berarti Julia. Tapi judul saya pembelajaran berbasis mendukung guru kreatif inovatif dalam pembelajaran. Ya. Ini tampilan pertama Bapak Ibu. Apa yang akan Bapak Ibu respon ketika melihat siswa kita seperti gambar ini? Tenang kan Bapak Ibu ya? Apalagi kalau yang terakhir, aku juga dilempar citra karya yang terakhir. Kalau kita sendiri agama Islam ya, dia tidak pernah menemui yang lain. Kalau saya ada namanya karya selalu diletakkan di depan Bapak Ibu ya. Entah kenapa saya juga bingung. Jangan tinggalin yang pertama. Nah ini situasi yang saya hadapi ketika saya masuk ke kelas, anak seperti ini. Ya, mohon respon Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu memilih gambar yang pertama? Gitu ya. Anak-anak datang ke sekolah mau belajar di Bapak Ibu ya, tapi begitu kita masuk itu ada beberapa orang seperti ini. Praktek yang dimanfaatkan untuk pojok baca, untuk dia duduk membaca, itu dimanfaatkan sebagai cara tidur. Yang sebelah juga sama. Begitu. Apakah Bapak Ibu akan marah gitu? Iya, mau kita membuat, atau yang kedua kita hanya senyum aja, ya. Yang ketiga, sebodoh lah, anak itu juga bukan kan? Itu opsi yang sering bercampur di dalam diri saya. Apakah saya marah? Atau saya pikirkan saja, oh itu kan anak saya gitu kan ya? Atau yang terakhir, nggak apa-apa lah, oh dengan Bapak lagi, responnya seperti apa Pak? Kalau beliau menghadapi hal seperti ini, atau yang pertama, kata kedua, kata ketiga, bisa ketiga sama berarti kita ya Pak, sama. Saya juga seperti itu. Kalau mood kita dari rumah bagus, mungkin bisa gambar berdua Pak ya. Kita smile saja, jangan lain. Atau kalau kita lagi emosi, dia dari kita masuk nanti kita boleh marah ya itu tadi. Kata-kata yang tidak mengenakan ya. Baik, terima kasih responnya. Ini gimana kan? Nggak sampai terkait. Nah ini ya, ini latar belakang kami para peserta pembatik untuk menerapkan membuat metodologi, membuat MPI ya, model pembelajaran interaktif. Yang pertama dari situasi. Situasi seperti apa yang kita hadapi kalau di dalam kelas. Mungkin kalau Ibu Ika tadi menarik dengan Gemini atau Gemini apa?
bahasa yang tinggi itu adalah kemarin jadi naik Gemini. Kalau saya suka bentuknya begini Bu ya, begini karena saya orang Indonesia jadi begini. Kalau saya lebih ke FPI-nya saja karena ini praktik yang kami berdua lakukan waktu di level. Latar belakang yang pertama itu startnya itu situasi, motivasi belajar saya yang kurang. Ya Kak ya, sama nggak Pak kira-kira saya dengan Bapak anak-anak di sekolah MTS ini gimana Pak? Pak Dudi, boleh Pak ya? Motivasi belajar siswa yang kurang, sama nggak situasinya? Sekolah SMA 4 kan kantornya di jauh ya, tapi input siswanya sama nggak kira-kira dengan input yang di sini SMTS sama aja ya, berarti sama. Di mana-mana anak-anak memang terkendala dengan namanya motivasi belajar ya, yang kurang. Mereka datang ke sekolah kalau kita tanya Pak Bu, pasti mereka jadi begini, aku ke sekolah mau ngapain nak? Pertama pasti bilang mau dapat uang jajan sama Bu ya, uang jajan. Yang kedua baru pilihan kedua yang banyak, ada yang bilang belajar tapi itu jalan, yang ketiga mungkin ada dia dimarahin orang tuanya biasanya ya. Sama. Yang kedua itu guru menyampaikan materi dengan metode konvensional, jadi semua udah bosan. Kalau kita sama Bu, tanda tangan ya seperti ada itu bosan. Iya tidur, saya cerita Ibu. Nanti ada di foto-foto slide ketika saya tampilkan saya tinggal tidur. Saya ada di belakang tidur. Itu mereka bilang bosan. Udah mereka maaf ya, nanti saya udah saya bosan belajar kayak gini terus. Udah dari mau saya saja. Masih ngomong bayar. Jadi jangan nak kita lagi bisa nggak Bu? Misalnya pakai bisnis misalnya ya, itu perbedaan kalau SMA ya. Yang ketiga, gurunya yang kurang perhatikan. Saya juga merasa kalau saya itu kurang kreatif. Metodenya ya sama, sudah sama. Tapi disuruhnya kan Bu ya, mana ya? Nggak ada metode lain. Yang sehingga yang dibaca pembelajaran itu tidak berfokus kepada peserta didik, hanya tugas student center atau tapi kita seringnya teacher center, jadi kita chatnya tahu galau-galau. Pokoknya kamu harus lihat itu tahu galau-galau. Kamu tuh nggak tahu gitu kan? Itu ternyata salah, Bapak Ibu. Harusnya kita berpusat pada peserta didik ya. Next selanjutnya. Yang ini yang selanjutnya guru mampu meningkatkan motivasi siswa tujuannya ya dalam belajar dan mampu merancang pembelajaran kreatif yang inovatif berbasis TIK yang dapat mengakomodir kebutuhan siswa. Nah, kebutuhan siswa macam-macam. Kalau di SMA 4, anak-anak begitu masuk ke kelas 1 sudah dipetakan Bapak Ibu. Kalau MTS saya belum tahu ya, seperti channel TIK. Kalau di SMA 4 sudah ada kelas-kelasnya. Jadi model yang seperti apa, itu masuk ke kelas. Ada yang anak-anak visual, dia hobinya nonton. Kalau di situ kita cuma kasih catatan 5 hari. Kami kan anak visual Bu. Jadi mana komentarnya, mana yang nonton gitu Bu. Ada anak itu yang tahu dia makanya dijelasin, nggak suka nonton aja. Jadi di situ kalau kita kasih tugas yang berupa komentar dia nggak mau, lebih suka kalau kita suruh, nah ini silakan dibaca dulu ini kan soal itu cepat. Ada yang seperti itu. Dan satu lagi yang kita sensitif, nah ini yang tidak sensitif luar biasa, kita harus super ekstra sabarnya. Dia tidak mau duduk mantap di situ tapi mau berjalan. Gimana itu? Ada seperti itu Pak Bu di ATS apa? Jalan saja. Jadi saya juga pernah ada di kondisi begitu saya mau menjelaskan materi dia sudah nggak terlalu di kondisinya. Mau keluar mau istirahat mau mana ada saja gitu. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti kita lihat. Nah ini yang ada ya mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan media pembelajaran interaktif. Dengan model pembelajaran PBL, Project Based Learning, didukung dengan Canva, yang tadi fitur-fitur ini atau tadi saya beri Canva dan Quizzes serta Word yang sudah ada sama tiga tadi. Kalau tanpa yang pakai ID belajar nggak bayar, gratis. Fiturnya lebih banyak, tempatnya juga lebih banyak ya. Ini tampilan MBI saya. FPI yang saya masukkan ke level 3 kembali. Cerita dikit Pak Bu, biar nggak bosan. Sebenarnya saya kemarin mau mundur di waktu level 3. Ya, bisa support dengan Bu Ika.
Karena pas begitu pengumuman saya juga nggak buka karena merasa tidak mungkin ya. Orang tua saya, bapak saya masuk rumah sakit 3 hari dari pas saya pengumuman. Jadi begitu orientasi mau literasi, saya sudah sibuk ngurusi orang tua saya. Nanti satu instru bapak ibu, namanya orang tua yang sudah usia 10, 60 lebih, stroke. Jadi saya nggak pikiran lagi mau ikutin yang L3. Begitu sudah keluar, dan tinggal 3 hari kalau nggak salah ya, si ibu tadi ngomongin, ayo buat, ayo buat selesai aku bantu. Jadi aku terpacu, ya sudah saya buat, tapi kalau memang beneran mentok, nggak bisa dia oke. Ini saya upload di hari terakhir pas jam zuhur pak bukan zuhur, ada zuhur saya selesai kalau di dengan Ika. Sebenarnya saya mau mundur, benar saya mundur, karena tugasnya memang lumayan banyak. Terus kita bisa nyampi, kita bisa membagi waktu antara ngajar sama tugas di pembantu. Sebenarnya kalau kita sudah masuk itu enak bapak ibu, kita ketemu dengan orang yang apa ya, mempunyai level di atas kita ya. Kita kayaknya di situ bodoh banget ya, tapi kita sukanya belajar karena manusia itu harus belajar sampai apa pak? Kalau di agama kita yang mana kayaknya, tapi nggak bisa ya kalau sudah yang harus belajar ya. Dan sampai dengan jadi MPI saya seperti ini sintak-sintaknya. Nanti kalau mau diterapkan ke anak yang tadi ini, nah ini pak, ini nanti scan here ya. Di scan dia itu nanti mereka scan, tapi sebelum mereka mempermainkan ini atau membuka aplikasi ini, saya harus mengikuti sintak ini PDL tadi. Saya mengasih pertama ya orientasi bermasalah, bagaimana cara meningkatkan minat konsumsi, karena saya pernah ada bapak ibu ya, produk olahan nabati di kalangan remaja. Jadi kayak saya nanya sama anak saya dulu, kak kalau misalnya kamu suka getuk nggak gitu pak? Kan kita materinya pengolahan, kalau di kerangkanya itu bulog jangan dulu itu ada 4 elemen, pengolahan, budidaya, kerajinan, sama satu lagi rekayasa. Jadi saya proses ke pengolahan saja karena kalau pengolahan seperti ada di universitas. Kita nanti kalau agak minat, kayaknya enak tuh ya, ditinggalin itu tadi. Jadi kalau saya kasih contoh kalian kan nggak bentuk kalian, kita nggak dicoba proses kita pakai ais ya, itu makanan yang dari pisang dikasih ke ais ya, kalau gitu saya coba. Nah, harus nggak? Kalau dia ada bagian yang berbeda. Betul, mungkin ada sih dari kemarin. Iya, makanan seperti modern. Sekarang bisa jawab satu ketiga eksperimennya, kualitas mantap. Sebenarnya kedua variasi sesuai. Nah, saya bagi kelompok. Satu kelompok 36 orang saya bagi menjadi 5 kelompok. Yang ketiga, unit ketiga sama seperti yang saya lakukan. Kalau saya nanti mencari informasi sebanyak-banyak dari artikel dari buku, kita berada di situ hanya sebagai apa ya, observer aja, lihat. Yang selanjutnya mengembangkan dan menjadikan hasil karya. Nah, di poinnya ini yang paling penting, laporan dan presentasi. Kalau laporan proses tidak pernah membuatnya harus pakai aplikasi yang bagus tidak, pakai tulis tangan boleh. Ya, kalau kita bebankan, nah harus pakai laporan diketik, mereka tidak bakalan baru. Mereka bakalan besok bilangnya belum selesai bukan? Belum selesai ibu, belum minggu depan lagi. Jadi saya tekankan hari itu harus selesai, pakai tulisan boleh, pakai manipulasi seluruh kayak nggak apa-apa. Nanti begitu presentasi tidak seperti yang saya temui yang SMA. Kalau ada seminar dulu kan kita presentasi di depan, ya kan Bu ya, berapa kelompok, satu kelompok 5 orang itu maju semua, ada yang jadi moderator, ada yang penyanyi dan sebagainya. Kalau saya tidak pakai seperti itu, saya pakai galeri berjalan. Galeri berjalan seperti apa? Itu hasil yang ditulis anak-anak tadi, yang seikat tadi dalam waktu belajar pelajaran, itu ditempel. Nanti ada satu orang yang merumuskannya. Jadi nanti dari 5 orang anak, misalnya Ali, Mbak Budi, sahabat Jeffrey, siapa lagi itu satu orang menunggu. Jadi nanti kelompok lain yang dari anggotanya yang lainnya, ada yang ditugaskan untuk keliling galeri bertanya. Jadi yang didiskusikan itu bukan diskusi satu-satu, kalau kan menghabiskan waktu ya 2 jam nggak berlangsung kalau gitu kan semua berjalan. Baik Pak, kita masuk sesi diskusi, silakan kalian jalan ke galeri teman-teman kalian, kunjungi.
tanyakan sebanyak-banyak pertanyaan yang ingin kamu tahu. Nanti mereka jangan lupa dicatat kira-kira ada tidak yang ingin kalian tanyakan dari yang ditampilkan teman. Ada nggak yang aneh bisa kan? Nah ini lebih efektif Bapak Ibu. Pelajaran kehadiran kalau di SMA itu 90 menit selesai dalam waktu itu ya. Kalau kita presentasi satu-satu per kelompok itu biasanya nggak cukup. Minggu depan masih mutar 3 kelompok. Mutar lagi itu mereka alasannya banyak. Mutar yang maju, mutar yang ngomong. Nggak bisa kan? Kalau itu kan saya masih berjalan. Nah nanti pas sesi yang terakhir selesai semua kita bakal kasih waktu 15 menit biasanya atau bisa tanya ini 20-25 menit. Mereka akan kita kasih satu kesempatan untuk menjelaskan atau apa ya semacam masukan buat solusi apa sebagai macam. Nanti mereka maju, ada nggak yang mau ngasih tanggapan dari kalian? Pasti ada. Dua kelompok boleh, 3 kelompok boleh kan? Jadi setelah saya tanya ke mereka itu dia enak kayak gini lah daripada yang biasanya kami malas lagi baca biasa itu. Anak-anak kan yang penting nyaman, ya belajarnya nyaman, enjoy. Kita juga enak. Yang terakhir analisis dan evaluasi. Nah dari sini kita akan melakukan refleksi. Bagaimanakah proses pembelajaran hari ini? Apakah hasil sudah tercapai atau tidak tercapai atau belum? Ya? Ini sebagai ini. Ini sebenarnya video, tapi saya tidak berhasil memasukkannya menjadi video. Mungkin karena saya dalam PPT ya. Ini testimoni dari anak-anak yang tadi sudah mendownload ini saya, yang sudah mempermainkan. Nah dia sudah main sih ibu. Nanti kita lihatnya. Ini tampilannya juga. Dari saya. Nah ini testimoni mereka juga. Kalau ada si anak yang laki-laki itu namanya Niko, dia bilang kenapa kamu Niko kasih testimoni pada hari ini saya suka pelajaran seperti ini enggak. Kenapa? Karena tidak kayak yang mencatat, karena aku tidak sampai gitu. Tapi kalau benar hasilnya nggak mau ya. Nah tentu dia nggak mau meskipun motor skill dia tulisannya nggak rapi dia nggak mau. Masa bodoh dia juga nggak tercapai. Kalau ini mau kita si Nova, ya. Nanti kita lihat contohnya. Keluarnya di mana ya? Saya tidak saya suka ya sekedar pamer aja. Saya tahu nanti bapak ingin juga buat video. Enggak, video apa ya? Iya. Ini MPI yang saya pakai website. Semuanya ini di template-nya di Canva materinya ini. Saya ini akan memudahkan anak untuk mempelajarinya tanpa kita harus susah-susah jelasin ke Bapak. Iya, tapi agak susah. Ini semua saya kerjakan di Canva. Ya. Ini pengertiannya. Tampilnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi mereka akan berinteraksi langsung melalui ini yang di atas ini, di tujuan, di materi. Mereka akan buka sendiri-sendiri. Kita arahkan saja. Sekarang kalian buka mulai dari tujuan, nanti mereka akan beri tujuan. Oh nggak bisa dibawa ya? Nggak dibaca ininya. Nah, seperti ini. Setelah sejenak kamu silakan materinya dibuka gitu. Jadi mereka lebih apa ya? Interaktif ya Bapak Ibu ya. Nggak ngantuk katanya. Seperti ini. Ini semua berbasis pada Canva dan aplikasi. Walaupun yang tadi Bapak Ibu pelajari, satu lagi sama Quizzes. Satu lagi sama. Nih, seperti ini Bapak Ibu. Ini pengertiannya, ini karakteristiknya. Di antara Bapak Ibu sudah ada yang pernah memanfaatkan Canva belum? Buat berdesain. Sudah kan? Pas Pak Kepala Sekolah sudah. Minimal misalnya kredit apa ya Pak ya? Saya mendapatkan sebuah
ide bagaimana kalau nantinya supervisi yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini, nanti saya ingin semua Bapak Ibu guru membuat model pembelajaran menggunakan teknologi yang telah diajarkan oleh kedua materi. Iya, karena supervisi yang lama yang dulu itu banyak Bapak Ibu guru masih menggunakan metode konvensional. Jadi sekarang ya sekali-sekali lah belajar membuka laptopnya atau buka HP-nya. Anak-anak nanti anak-anak dibolehkan membawa HP, nggak masalah. Tapi nanti ketika bawa HP, ketika masuk sebelum pembelajaran dimulai HP-nya dititik. Dan alhamdulillah kalau saya juga ngajar di MTS ini, saya juga melakukan mata pelajaran dari awalnya tadi saya belum tahu tentang aplikasi Gemini. Ya, ini Pak. Nah, iya, saya kira Gemini tadi HP BB zaman dulu, BlackBerry ya. Tapi ternyata Gemini ada aplikasi terbaru. Tahun berapa aplikasi itu muncul? Gemini baru Pak. Baru ini ya, baru Saya, ini ya. saya ikuti pelatihan Gemini itu pas emang Gemini lagi tahun Juli 2024. Dan Wall Kalau baru udah lama. udah lama ya. Dan hari ini saya baru kenalan sama Wall. Ternyata ya asik juga belajar. Kemudian saya jauh beda sih sama Quizzes. Yang saya tahu, saya pernah aplikasikan dengan anak Quizzes, dan juga saya pernah ajarkan juga Canva dengan anak-anak. Tapi terkendala Canva-nya itu karena datanya itu kami bukan dari apa itu namanya. Jadi banyak yang harus bayar gitu. Kan sudah daftar di saya pakai Kayaknya ganti HP, ganti sekarang gitu, jadi banyak yang nggak bisa ini. Dan hari ini saya mengenal dua aplikasi tadi. Mungkin suatu saat saya akan mengaplikasikan aplikasi tadi ke anak-anak supaya anak-anak juga tidak bosan. Yang pertama, yang kedua juga tidak gaptek, tidak teknologi. Terima kasih, itu saja yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu atas refleksinya. Nah, ini kita lihat Yang saya bilang tadi Pak, jadi kalau yang pakai ini kita nggak perlu pakai itu nggak apa-apa. Yang saya bilang dari perjalanan tadi Bapak Ibu, apa ya kalian itu, aku dari itu. Kayak pameran sudah ada saya, tapi anak-anak memang tidak jadi di awal tadi yang bagi kelompok. Sudah pakai sudah apa itu ya? Jadi saya pakai tulis juga. Nah, itu mereka sedang mengerjakan yang saya bilang tadi, laporannya dalam bentuk gambar kolek, dalam bentuk tulisan juga kolek. Kalau yang kreatif, ya macam-macam. Pakai gambar, pakai ini. Tapi kalau yang tidak kreatif, ada itu satu kelas yang 12 anak-anaknya kelas gitu, lucu, enak. Itu ya cuma tulisan saja Pak Ibu. Nggak sampai pakai kayak gini kan. Tulisan saja nggak masalah. Kalau yang kreatif dia pakai gambar. Udah itu siapa? Itu di depan kita lihat. Ayo kalau mencari dulu gambar-gambarnya, kalau kamu pakai gambar. Tapi ada yang pasifnya nggak mau pakai gambar ya nggak apa-apa. Atas saja tulis panjang. Nah terus dari kita, dari saya. Kalau SMA mungkin bisa pakai pembelajaran seperti itu karena anak-anak kan sudah ya lebih. Tapi kalau MTS saya masih sedang SMP, kayaknya susah. Luasnya mungkin dari karena mereka hitung dengan dunianya sendiri. Oh, ya itu tadi pakai ditulis saja Pak Ibu. Karena kan kita kadang pengen mereka presentasi hasil ya. Makna daripada kita presentasi yang kayak konvensional itu bosan, kita tempel aja di dinding. Biar tulis itu tak tempel di dinding, terus nanti kamu yang lainnya yakin. Tuh, yang mereka mikir ya lah. Maksudnya ada bu yang sama kayak SMP. Jadi saya tampilkan yang anak yang memang kelas yang itu bagus. Kalau yang selesai ada. Jadi mereka ini. Ya
tidak melulu melakukan diskusi yang langsung. Ini kan mereka bertanya di sana orang ini apa gitu. Aku pasti ini ya. Saya kan jelaskan aku tahu kami ini gitu. Jelasin tujuannya modifikasi makanan ini. Testimoni dari Yesus. Emang anak kelas ada yang sudah tidak ada ini. Itu sudah tergolong bukan tadi pembelajaran konvensional, karena sudah mengadopsi beberapa model. Ya. Bapak Ibu terima kasih ya. Sudah kami lagi Pak. Ya, kami terus kayaknya saya juga sering makan Wika. Jadi itulah pembelajaran ibaratnya digital ya, di dalam kelas ya, digitalisasi. Ada lagi refleksi sekarang Bapak Ibu? Ya. Silakan Pak. Selamat boleh. Ya Bapak Ibu. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat menginspirasi ya mendorong Bapak Ibu untuk lebih kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Semuanya mulai dari hal kecil dulu ya, dari kelas Bapak Ibu sendiri. Kemudian nanti bisa menggerakkan ke guru yang lainnya. Itu boleh kata Pak Fikno tadi ya, dengan supervisi ya. Dengan supervisi itu Bapak Ibu belajar untuk menerapkan pembelajaran yang memang digital itu juga kayaknya bisa jadi akreditasi Pak. Bisa untuk bagian akreditasi ya, dokumentasi kita sudah belajar digital itu bisa menambah poin yang menambah poin untuk akreditasi. Nggak ada yang tanya Bapak Ibu? Jelas? Kalau sudah jelas ya, itu saja yang kami akhiri. Kami terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.